Pernah nggak kepikiran kita sholat tiap hari, tapi sebenarnya siapa imam dalam sholat kita yang sesungguhnya? Kalau jawabannya cuma ustadz di depan, berarti kita belum paham hakikat sholat yang sebenarnya. Yuk, aku ajak kamu gali lebih dalam. Banyak orang sholat, tapi belum tentu ngerti apa hakikat sholat itu sendiri. Sholat bukan sekadar gerakan tubuh atau ruku, sujud, dan berdiri. Ada rahasia besar di dalamnya. Ketika kita berdiri untuk sholat, itu sebenarnya melambangkan huruf alif atau tegak lurus, menyatu dengan Allah. Nafas atau nyawa itu yang lebih dulu berdiri, baru kemudian tubuh mengikuti. Jadi bukan tubuh yang menghidupkan nyawa, tapi nyawa yang menggerakkan tubuh. Nyawa itu ibarat imam dalam sholat, seperti imam dan makmum. Imam yang harus lebih dulu berdiri, baru makmum mengikutinya. Karena itu, hakikatnya, sholat dipimpin oleh nyawa, bukan sekadar gerakan tubuh kosong. Kalau ada yang bertanya, siapa imam dalam sholatmu? Jawabannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang kadim. Dan pada hakikatnya, Allah sendiri yang menjadi imam. Setiap gerakan sholat sejalan dengan napas. Saat ruku, turunkan nafas. Saat i'tidal, naikkan lagi. Begitu juga ketika sujud. Nafas ikut turun. Lalu naik lagi saat bangun dari sujud. Nafas mengikuti setiap gerakan. Naik turun sesuai kehendak Allah. Inilah yang disebut imam tanpa diimami. Tubuh hanya ikut perintah nyawa. Dan nyawa mengikuti perintah Allah. Jadi sholat itu bukan sekadar gerakan, tapi penyatuan antara tubuh, nafas, dan kesadaran kita kepada Tuhan. Siapa yang bisa memahami ini, dialah yang benar-benar sholat dengan sadar. Dan ketika takbiratul ihram kita ucapkan, tahan sebentar nafas. Disitulah makna lenyapnya diri dalam Nur Muhammad. Sholat bukan hanya ibadah formal, tapi jalan untuk menyatu dengan Allah melalui nafas, gerakan, dan hati. Pernah dengar istilah wujud alif? Satu garis lurus, sederhana, tapi menyimpan makna dalam tentang hidup, iman, dan tauhid. Alif bukan sekadar huruf, tapi jalan untuk mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Hidup itu ibarat perjalanan. Kalau belum tahu, kita harus mencari tahu. Kalau sudah tahu, tinggal dijalankan. Setelah dijalankan, tinggal ikhlas. Kalau sudah ikhlas, kita hanya perlu mencintai setiap langkah perjalanan itu. Hidup itu seperti takbiratul ihram, awal dari ibadah. Dengan kesucian itulah kita bisa mencapai rahmatan lil alamin. Karena hakikat alif ada di dalam perilaku kita sehari-hari. Setiap perbuatan baik, setiap kebenaran yang kita tegakkan, itulah wujud dari alif syidik. Atau kejujuran mutlak adalah cerminan dari alif itu sendiri. Alif adalah keyakinan yang lurus, tegak, berdiri, dan tidak roboh. Alif adalah tauhid, atau pegangan hidup yang menguatkan kita dimanapun dan kapanpun. Ia ibarat tongkat yang menopang agar kita tetap tegak dalam segala keadaan. Alif memancarkan sinar. Sinar itu adalah nur Allah, cahaya yang diberikan kepada makhluknya yang mau menegakkan agama Allah. Tapi jangan salah, alif juga berwujud kesederhanaan. Tidak ada polesan. Seperti para nabi dan rasul yang hidup dengan sederhana, tapi penuh makna. Alif juga bisa diibaratkan seperti buah durian. Dari luar, kulitnya keras dan berduri. Tapi di dalam, isinya lembut dan harum. Kulit yang kasar melambangkan tubuh kita. Isi yang lembut melambangkan hati dan akal. Dan harumnya melambangkan ucapan serta perbuatan kita yang baik. Alif berada di tengah tubuh manusia. Dari ubun-ubun sampai ke kemaluan. Disitulah alif bersemayam. Mulai dari pikiran, penciuman, ucapan, hati, tali pusat, hingga titik kemaluan. Kalau semua titik ini dijaga dalam kebenaran, maka selamatlah hidup manusia. Karena itu, alif itu lurus. Lurus adalah syidik, dan syidik adalah sifat. Rasulullah SAW. Barang siapa yang berjalan lurus di jalan alif, ia mengikuti jejak para nabi, dan tidak akan tersesat. Jadi, wujud alif bukan sekadar huruf. Ia adalah simbol tauhid, jalan hidup lurus, sederhana, penuh kejujuran, dan selalu memancarkan cahaya Allah. Pertanyaannya sekarang,
Sudahkah kita berjalan lurus di jalan Alif? Terima kasih sudah mendengarkan kajian ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan bila perlu share ke orang terdekatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.